Salam jumpa sahabat GPIB. Bertemu lagi di Morning Call GPIB pagi ini, Sabtu 24 Januari 2025. Bersama saya, Pendeta Agustina Laheba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel, Jakarta Pusat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang penuh cinta kasih dan Roh Kudus yang berdiam di hati kami. Puji syukur untuk pagi yang Engkau berikan lagi pada kami, untuk kami jalani sepanjang hari ini dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kami menjalani aktivitas apapun di hari ini, kami ingin mendasari perjalanan hari-hari kami dengan firman Tuhan. Karena itu, bersabdalah ya Tuhan, agar sabdamu itu menetap di hati dan menggerakkan kehidupan beriman kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan sabda Tuhan yang terambil pada pagi ini tertulis dalam Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Doa mohon damai atas Israel untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala amarahmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamatkan, dan buanglah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami pertolongan. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat yang ada di balik Mazmur 85 ini berada dalam situasi yang sangat merasa terbuang, sangat merasa dilupakan oleh Allah, sangat merasa tenggelam dalam keputusasaan. Mengapa itu terjadi? Latar belakang Mazmur 85 ini adalah terjadi sekitar tahun 583 sebelum Masehi, pada saat itu kerajaan Babel runtuh dan kemudian kerajaan Persia Raya mulai berkuasa. Raja dari kerajaan Persia adalah Raja Kores yang sangat moderat dan sangat baik dalam mengelola kekuasaannya. Ia memberi kesempatan kepada negeri-negeri yang dijajah oleh Babel yang kemudian jatuh dalam kekuasaan kerajaan Persia untuk lebih longgar dalam menjalankan kekuasaannya. Dan bangsa Israel mendapatkan kemudahan yang luar biasa karena Raja Kores mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Bagi umat Israel yang tidak pernah bermimpi akan kembali lagi ke Yerusalem, ini merupakan seperti satu hadiah yang tak terduga. Kalau orang Indonesia bilang seperti durian runtuh yang tiba-tiba mereka dapatkan. Mereka tidak pernah bermimpi akan kembali ke Yerusalem, dan ketika itu terjadi, mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bergembira, mereka merasa mimpi yang diwujudkan oleh Tuhan. Lalu mereka dalam
kepemimpinan Ezra dan Nehemia, mereka bisa kembali ke Yehuda, kembali ke Yerusalem. Tetapi apa yang mereka dapatkan ketika mereka kembali ke Yerusalem? Mereka bermimpi bahwa di Yerusalem akan seperti yang mereka bayangkan, seperti yang masih zaman mereka sebelum pembuangan. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka terkejut karena Yerusalem seperti kota mati. Tembok-temboknya runtuh seperti saat dihancurkan oleh kerajaan Babel. Masih seperti saat mereka tinggalkan, bahkan lebih parah lagi. Karena semua bangsa kafir menduduki tanah Yerusalem. Semua aset-aset yang pernah mereka miliki dulu tidak pernah ada lagi. Singkat cerita, mereka harus kembali dari nol. Itu membuat mereka merasa terkejut. Satu sisi mereka bersyukur Tuhan memulangkan mereka ke Yerusalem. Tapi ketika mereka melihat Yerusalem betul-betul menjadi kota yang mati, itu sangat menyakitkan hati mereka. Jadi seperti orang yang diberi PHP, dipermainkan oleh nasib, diberi semangat, diberi sukacita, tapi jatuh kembali dalam keputusasaan yang dalam. Itu membuat mereka merasa, ini Tuhan serius gak sih? Atau apakah Tuhan hanya mempermainkan nasib mereka? Sukacita mereka itu seperti sesaat saja. Membuat mereka jatuh lagi dalam kekecewaan yang dalam. Dan dalam keputusasaan itu mereka kembali datang kepada Tuhan. Mereka betul-betul serasa dipermainkan oleh kehidupan, nasib kehidupan. Maka itu mereka datang kembali kepada Tuhan. Dan mereka katakan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, memulihkan keadaan Yakub. Mereka katakan kepada Tuhan, Engkau dulu membantu leluhur kami yang namanya Yakub. Engkau dulu mengampuni kesalahan umatmu di pembuangan sehingga kami boleh pulang kampung. Tapi kenyataan yang kami terima itu semakin membuat kami jatuh dalam keputusasaan yang dalam. Apakah marahmu belum selesai Tuhan? Apakah Engkau belum ingin memberikan sukacita kepada kami? Tidakkah Engkau ingin melihat kami sedikit saja bahagia kembali? Ayat 7 dikatakan, apakah Engkau tidak mau memulihkan kami supaya hidup kembali dan bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu? Segitu kuatnya jeritan dan kekecewaan yang dialami bertubi-tubi oleh umat. Tetapi yang menarik adalah di ayat 8, bahkan ayat-ayat seterusnya, nuansa jeritan dan ratapan itu mulai berganti dengan hal-hal yang berkait dengan pengharapan. Ayat 8 dikatakan, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami pertolongan. Orang Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ratapan yang paling dalam sekalipun, tetaplah kekuatan dan semangat atau roh pengharapan itu jauh lebih kuat. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca mazmur-mazmur yang bernuansa ratapan, keluhan, tangisan atau apapun itu, walaupun di atasnya isinya ratapan, jeritan, teriakan, tapi di bagian akhir dan menjelang penutup perikop itu pasti nuansanya tetap adalah pengharapan. Dalam satu mazmur pernah juga dikatakan, kau ubah ratapku menjadi tarian pengharapan. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang Israel itu tidak pernah memisahkan antara ratapan dengan sorak-sorai. Bagi mereka ratapan dan nyanyian sorak-sorai itu adalah satu hal yang menjadi bagian dalam kehidupan. Jadi mereka tidak pernah lari dari Tuhan ketika mereka dalam keadaan terpuruk atau putus asa. Atau mereka selalu, kalau mereka berada dalam sukacita yang luar biasa, mendapatkan berkat yang hebat, mereka tetap ingat bahwa semua itu dari Tuhan. Dari sini kita belajar, dalam ratapan yang paling dalam sekalipun, orang Israel tidak pernah mengumpat Tuhan.
bagi mereka di dalam ratapan, di dalam teriakan, tetaplah ada suara pengharapan. Sehingga tidak menjadi satu hal yang tabu ketika mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau serius gak sih mikirin nasib kami? Engkau beneran gak sih membiarkan kami sampai di titik ini? Tapi dari pertanyaan itu terlihat ada kedekatan yang intim yang menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan mendengar semua asal mereka tidak mengumpat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin jadi pertanyaan bagi kita semua. Kok di akhir minggu bulan pertama tahun baru ini mazmurnya mazmur ratapan sih? Mazmur yang menyedihkan sih? Di akhir minggu ini ya, tanggal 24 hari Sabtu. Padahal ini masih tahun baru, mungkin ya, kadang bisa jadi ada yang berpikir seperti itu. Kalau bagi saya pribadi melihat bahwa justru di awal tahun ini kita semua masih di bulan pertama di tahun yang baru, masih ada 11 bulan yang akan kita lewati. Pemazmur mau mengajak kita untuk diingatkan bahwa perjalanan bersama Tuhan itu bukan perjalanan yang selalu hanya tawarian, tetapi juga perjalanan yang ada ratapan, ada liku-liku, ada jatuh bangun, ada teriakan, ada bahkan mungkin kita bisa tiba di lembah keputusasaan. Tetapi dalam titik yang terdalam sekalipun Tuhan mau bilang justru di saat itulah aku berada sangat dekat karena aku menggendong engkau. Umat Israel dalam naik turun perjalanan kehidupan mereka tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Mungkin atau bahkan sering, bukan mungkin ya, sering mereka yang berubah-ubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan punya yang namanya Kesed Yahweh, kasih setia Allah. Kasih setia itulah yang menjadi kekuatan mereka berjalan. Baik mereka di dalam pembuangan, mereka pulang, dan kemudian mereka masuk ke Yerusalem yang seperti kota mati. Walaupun hati mereka hancur dan runtuh, tapi keruntuhan itu berada di dalam tangan Tuhan. Sehingga dengan kekuatan itu mereka tetap bangkit, mereka tetap berjalan, mereka tetap mengunyah kembali apa yang mereka hadapi dalam kenyataan-kenyataan hidup dengan percaya, dengan yakin bahwa Tuhan sudah ada di Yerusalem terlebih dahulu menunggu mereka untuk bangkit dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Kiranya itu selalu menjadi pengharapan kita memasuki bulan yang kedua di tahun ini. Sehingga tetaplah kita berada dalam kasih karunia Tuhan, berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam keyakinan bahwa Allah berjalan lebih dahulu dalam perjalanan hidup kita, menunggu kita, menuntun kita, membimbing kita, dan Dia tidak akan pernah melupakan kita seperti Bapa sayang kepada anaknya. Begitulah kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Dan tentu saja dalam tuntunan Roh Kudus selalu ada, dekat di hati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Supaya kita tidak hilang dalam keputusasaan, dalam hal-hal yang memadamkan semangat kita atau apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan. Selamat menjalani akhir pekan dalam syukur dengan Tuhan dan selamat meletakkan titik percaya dalam semua situasi karena Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya setiap pagi selalu baru. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh cinta kasih, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berdiam di hati kami. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan.
Biarlah kami selalu diingatkan menjalani hari ini dalam keyakinan bahwa Engkau ada di titik tepat dalam semua peristiwa-peristiwa kehidupan kami. Dalam air mata maupun dalam senyuman dan tawa riang. Dalam jeritan hati yang terdalam atau dalam sorak-sorai berkat-berkat yang melimpah. Engkau semua ada di situ. Biarlah kami selalu mengingat dalam penderitaan selalu ada harapan. Dan harapan itu tidak pernah mengecewakan. Allah yang penuh cinta kasih, Tuhan Yesus yang selalu menguatkan dan Roh Kudus yang mendampingi hidup kami. Kami mau berdoa untuk gereja GPIB dimanapun berada. Dalam semua kiprah pelayanan. Para diaken, penatua dan pendeta di daerah perkotaan sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan memberkati dalam gerak layan semua hal yang dikerjakan. Para pendeta-pendeta di pos-pos Pelkes, di kota-kota besar dan semua yang menjalankan tugas pelayanan di gereja GPIB, Engkau memberkati. Majelis Sinode dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka agar diberi kesehatan, diberi kesehatan, diberi hikmat senantiasa dari Tuhan. Gerak layan kami menjalankan tugas tanggung jawab di gereja masing-masing. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati semua departemen-departemen, komisi-komisi, dan semua pihak yang Engkau panggil untuk menunjukkan kepedulian, bekerja bersama-sama di gereja GPIB tercinta. Engkau memberkati semuanya. Engkau memberkati kerja layan kami sepanjang hari ini, memberkati keluarga dan rumah tangga, anak-anak kami, orang-orang terkasih yang mengitari hidup kami, jemaat-jemaat yang kami pimpin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang penuh kebaikan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia agar diberi ketentraman, kebaikan, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati kepemimpinan Presiden Prabowo bersama wakil dan semua pihak-pihak yang menopangnya. Berdoa untuk janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang mengalami tindakan kekerasan, kriminal, dan ketidakadilan yang ada di penjara. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa ada di hidup kami hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.